Oke, saya ambil datanya dulu. Mana kemarin itu ya? Sudah. Oke. Lah, eh saya coba cek yang nggak ada aja. Ini contohnya, eh, dia muncul banyak ya, contohnya vMint dan sebagainya lah. Itu kadang nggak perlu dan kadang juga perlu. Eh, eh, Nah, caranya kalau mau membersihkan yang seperti itu, caranya di sini setting, lalu ada di global setting di sini. Nah, setelah itu ada eh, di stop list. Nggak ada ya sini ya. Bentar, bentar. Mungkin beda-beda. Eh, Keyword. Oke. Oh, sebenarnya di sini sebenarnya. Di global setting itu stop list. Oh, bisa besar. Hmm, ya sebenarnya ada stop list di sini kok. Ini nggak ada ya. Eh, tool setting. Di tempat saya ada Ustadz. Di global Ada ya? setting ya? Iya, Ada. mestinya ada itu. Mungkin beda versi ini. Ya, berarti coba. Ya, di situ. Berarti mestinya ada. Tadi ini saya jarang pakai laptop ini. Atau saya yang coba share screen Ustadz. Oke, oke. Coba silakan. Ya, Di bagian ini ya Ustadz ya? ya betul. Di sini. Terus kita klik pada stop list coba. Kanan, oke. Setelah itu add file yang mungkin kalau punya nggak apa namanya list yang akan dihilangkan. Contohnya ya huruf jar itu. Adanya yang bahan yang 20 artikel itu Ustadz, tapi jadi satu. Jadi satu file. Oh bukan, ya maksudnya yang harus dihilangkan aja tulis saja tulis saja. Coba tadi kan yang banyak itu V ya. Ya Iya, coba V aja V buat ini berarti uh, saya bikin file baru atau? ya buat file baru. Ini ditutup aja. Terus membuka Notepad.
Oh, kok inginnya ditutup ini ya? Nggak di share, share maksudnya ditutup Oh, ikonya. sebentar, sebentar. Bukan noted ya, Ustaz? Ah, coba Atau di share lagi. filenya Ustaz aja yang tadi dikirim di Zoom aja, Ustaz. Oh, oke, coba ya. Se- Ya, ini contoh aja ya. Nanti bisa ditambahkan atau mungkin dikurangi. Ya, sudah. Coba saya Ya, kirimkan sudah. ini dulu. Ya, atau coba di share lagi. Hmm, ya. Seperti ini. Oke, lalu apply. Sudah? Sudah. Nah, kan sudah. Coba ulangi lagi. Diulang. Ulangi lagi ya. Di start ya. Oh, Bukan di... ya sih. Kan sudah Oh, hilang. iya. Ya, Oke, ya itu tadi ada yang kata-kata yang memang seperti an dan sebagainya, lama, ta dan sebagainya itu kan harusnya dihilangkan juga misalnya kayak gitu. Ya, jadi nanti benar-benar yang terlihat itu ya kata-kata yang dibutuhkan gitu, yang dekat dengan itu. Nah, ini kalau nanti dihubungkan dengan penelitian kita, misalnya mau menganalisis eh, hasil dari kerja siswa, nah itu kesalahannya di bagian apa? Nah, itu bisa dilihat dari sini. Jadi kata yang muncul, misalkan siswa itu disuruh untuk membuat cerita seperti itu ya. Lalu ternyata kata yang muncul di situ ada banyaknya apa. Lalu setelah itu penggunaan walaupun bisa dianalisis apa aja ya, misalnya penggunaan VL atau apa saja itu bisa. Nah, termasuk juga dari lafal kata ba ya. Kata ba itu kan kaf tak ba itu bisa nanti dari versinya dia muncul bisa kitab, katib dan sebagainya yang akar katanya adalah ka, ta, langsung lalu ba. Ya, itu caranya sebenarnya bisa coba dicoba dulu dengan kata ba seperti itu. Ya, jadi kan misalnya nanti itu di plot atau di apa namanya di keywordnya di sini di start itu ditulis kaf, ta sama ba atau kaf lalu di situ nanti ada tanda ini ya tanda apa itu di atasnya 8 itu loh tanda bintang ya seperti itu coba coba Mbak situ apa namanya di bawah di start itu ya itu tulisannya nanti misalkan ada kata-kata baik ini berkaitan dengan kemahiran ya sebenarnya ya. Tapi kalau oke. di sini kayaknya nggak ada ya ya kaf lalu tanda ini apa namanya bintang Oke. Yang ini ya. lalu coba diketikkan dulu bisa nggak? Hmm, Ya, ya oke. Lalu bintang. Kalau bintang, bintang dulu kan. Kaf, bintang, tak, Oh, ya. sebentar, sebentar. Bintang. Ya, misalnya nanti itu yang muncul banyak itu kata itu. Nah, setelah itu nanti
Nah, seperti itu ya. Kaf, bintang, bak, bintang, lalu tak bintang seperti itu. Seperti ini Ustaz. Taknya bintang setelah tak. Oke, oke, oke. Lalu di set gitu. Nanti itu yang kata yang muncul itu akan derivasinya dari sini juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalimat kata ba nanti dicari terus dia dengan menggunakan software ini muncul berarti bagus ya. Tapi sebenarnya itu kalau dengan kata seperti ini maka biasanya dia itu akan muncul ya akar ya akar kan dari kata-kata ba itu bisa menjadi apapun kan gitu. Kitab, katib dan sebagainya yang awalnya adalah kata ba ini. Baik, dari sini nanti coba antum tetap ya harus tetap belajar bagaimana mengartikan itu yang terpenting justru nanti di situ. Setelah datanya ada, lalu eh, bagaimana interpretasi dari apa namanya data tersebut gitu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup. Atau ada pertanyaan, Mbak? Atau Izin teman-teman mungkin bertanya, ada? Ustadz. Ya, silakan coba. Bukan bertanya, lebih ke memastikan aja, Ustadz. Ya. Untuk kata ataupun huruf yang tadi di list untuk dihapus itu Mm-mm. apakah memang caranya itu hanya bisa manual atau bisa otomatis gitu, Ustadz? Maksudnya gimana? Manual ya. Yang huruf jer, Oh, kemudian yang itu. yang nanti harus dihapus. Oh Iya, ya, oke oke. Jadi ada cara-cara yang apa namanya, yang otomatis. Tapi kadang itu kalau dari softwarenya sepertinya nggak ada. Jadi harus harus seperti itu. Ya mungkin software yang lain mungkin bisa. Tapi kalau software ini saya kira kok cuma itu. Tapi nggak tahu saya coba nanti kalau dari stop list itu kata-kata yang memang mau dihilangkan seperti itu. Lah, kalau untuk tag ya, tag itu kan misalnya data yang bagus itu kan data yang rapi ya. Di antaranya harus biasanya itu harus memiliki tag ya, judul, title seperti itu, lalu nanti author dan lain sebagainya. Ya, mungkin tahun dan sebagainya. Nah, itu kalau di bentuknya notepad itu tidak akan hilang. Terus dibuka di apa namanya di software ini juga nanti tidak akan hilang ya data tagnya itu. Tetapi itu bisa di hidden, bisa disembunyikan pada saat di di softwarenya itu nanti munculnya kata yang tanpa tag itu. Jadi lebih rapi. Ya. Nah, untuk apa namanya stop list tadi itu ya intinya kita tidak ingin kata tertentu itu ada. Eh, Kalau otomatis mungkin justru nanti semuanya dihilangkan seperti itu. Ya, karena software itu kan pada dasarnya bukan bukan untuk eh, apa, bukan untuk aplikasi Arab dan justru tapi itu ternyata bisa apa namanya bisa digunakan untuk Arab dengan baik kan gitu. Di antaranya ya di bagian softwarenya tadi ternyata ada versi yang dari kanan ke kiri. Tadi mana ya? Sebentar. Eh, Ya ada dari kanan ke kiri atau menggunakan bahasa Arab itu kan bisa. Atau kalian punya itu, punya pengalaman sendiri silahkan coba. Nah, kalau dari aplikasinya kan eh,
Bilingual. Lah ini ada justru ada Arabik justru. Nah, dan ini dari kanan ke kiri. Jadi mungkin bisa dieksplor lagi. Ya, seperti itu, Mbak Rifda. Baik, Ustadz, terima kasih Ustaz. Ya, Ustadz Afan, Ustadz izin bertanya. ya, silakan. Untuk judulnya itu hal-hal harus spesifik ke pendidikan bahasa Arab atau boleh yang Enggak, random itu gitu, kalau Ustadz? untuk enggak sebenarnya kan untuk latihan itu enggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau misalnya sebenarnya kalau pengen lebih apa namanya latihannya itu lebih mengena, memang ya harus dari dari real yang nyata itu. Misalnya dari artikel yang tahun berapa, misalnya jurnal itu ya, jurnal bahasa Arab lah. Jurnal bahasa Arab satu edisi itu coba diteliti semuanya. Nah, ini tentang tentang apa? Misalnya di-download dulu, terus nanti dijadikan notepad kan seperti itu, lalu dianalisis seperti itu. Ya, jurnal yang kebahasaan aja kan gitu. Nah, misalnya Al-Arabi. Nah, itu yang akan muncul pada edisi ini apa? Ada ini apa kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk latihan aja nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau untuk nanti misalnya ya ke depannya kalian tertarik ya untuk nah, itu ternyata ya itu bisa lebih mudah untuk dikembangkan seperti itu. Dan sekarang yang apa penelitian-penelitian yang jenis seperti ini itu akan lebih mudah untuk dipublish. Kan gitu. Ya artinya masih banyak yang perlu di apa explore lagi sehingga nanti menjadikan laporan itu lebih bagus seperti itu. Ya minimal tahu dulu lah intinya kita belajar eh, apapun ya, siapa tahu nanti ada yang tertarik lalu lebih mendalami, itu akan lebih lebih bagus lagi seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, satu lagi mungkin ya. Silakan Mbak Ainun ditunjuk temennya. Baik, Ustaz. Mbak Arini, Hari ini, Mbak Arini, silakan. Hadir Ustadz. Nah, Habis Syarihah Mar'iyah ya Ustadz. ya, Nah Ustadz, إذن هنا أنا أقوم بتحليل تحت العنوان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في عصر التكنولوجيا.
Yang pertama, yang ada pun sumbernya itu dari artikel Blogspot, Ustaz. Jadi tidak spesifik dari satu media tertentu, tetapi semuanya saya masukkan. Ini word list-nya sama seperti teman-teman Ustadz masih didominasi oleh huruf. Hmm. Kemudian juga ini masih ada yang alif sendirian ini. Kemudian ini adalah kata-kata yang paling sering muncul ketika saya berusaha menganalisis dengan tema tersebut. Kemudian jika kita secara rinci, yaitu kata kuncinya teknologi ya. Ini kata-kata kunci yang paling sering muncul. Ini Ustaz. Kemudian koloketnya yang paling banyak diiringi ketika menuliskan kata kunci teknologi, yaitu ada 3 yang terutama, yaitu teknologi ta'lim, mafhumu teknologi, walaisat at-teknologi. Sedangkan klasternya yaitu kata-kata ini al-lughatul arabiyyah, ta'limul lughah al-arabiyyah fi an-natiqina biha li ghairi natiqin wa ma ashbaha dhalik. Mungkin cukup sekian Ustaz. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Eh, yang jelas datanya ada seperti itu, lalu perlu penafsiran di dalam data itu ya. Jadi nanti bisa dianalisis yang mana itu berdasarkan dari apa kajian atau teori tertentu seperti itu. Oke, terima Baik. kasih. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya adalah datanya itu sebenarnya sudah bisa ya diambil dari beberapa tempat. Ya, coba nanti bisa eh, lebih apa kita baca-baca lagi ya, mungkin ada ide dan sebagainya ya. Setelah ini coba saya share beberapa tulisan ya yang kaitannya dengan ENCODE ini. Lalu eh, nanti bisa coba teman-teman bisa belajar ya dari manapun itu, misalkan dari artikel ataupun dari apa yang menggunakan model seperti ini, sehingga eh, nanti eh, tahu ya arahnya itu sebenarnya kemana seperti itu. Apalagi yang memang belum pernah menggunakan apa software ini ya, ya kita minimal sudah dikenalkan, lalu nanti tertarik atau tidak itu eh, bisa teman-teman bisa pertimbangkan lagi seperti itu. Oke, mungkin ada masukan atau apapun itu yang perlu teman-teman sampaikan, silakan. Nah, antum ini ada kuliah luring enggak? Kayaknya Yang enggak ada. kelas B ada Ustadz. Kelas B ada. Bukan, bukan maksudnya yang kelas B, yang A itu ada luring juga atau tidak? Enggak ada. Yang maksudnya yang bareng-bareng di mana yang big data sama psikolinguistik ya. Itu kan pilihan hanya. Ya, Iya, belum ada ya. informasi, Ustaz. Hah? Belum ada Untuk, informasi. iya, belum ada informasi. Oh, ya. Ya, sepertinya agak susah ya untuk Hmm, eh, menyatukan tempat mungkin.
Ya, kalaupun tidak ada ya sudah nanti kita lanjut di online mungkin seperti itu sampai selesai lalu ya coba kita belajar untuk mendalami ini dulu. Baik, terima kasih. Ada yang tadi sudah saya presensi tidak hadir, mungkin ada siapa? Mana Ustaz? Apa itu? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Sebentar saya buka. Kan sholah lupa Ustaz. Gimana? Ah, Muhammad Lutfi Mutawali. Tayyib. Al-akhar? Rihat? Gak ada. Fakih? Anindita? Hadir Ustaz. Ada. Oke. Tayyib. Bisa diakhiri? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau diakhiri, saya akhiri ya. Nanti akan saya share juga beberapa tulisan seperti itu atau contoh yang bisa atau cara juga nggak apa-apa ya. Mungkin nanti akan saya share saja lah. Taib. Yang jelas kadang stop list itu yang tadi saya tunjukkan tadi ya itu diperlukan kadang juga tidak kan seperti itu. Tergantung kebutuhan saja. Ya. Untuk clear pada data yang kita perlukan. Ya, sekali lagi kalau kita ingin contohnya ingin benar-benar menganalisis ya, intinya kan seperti ini ya. Eh, kita menggunakan software itu sebenarnya kan untuk memudahkan saja ya. Datanya kalau sedikit itu mungkin bisa kita lihat dengan mata telanjang kita kan gitu. Kesalahan apa. Nah, tapi kalau misalkan datanya banyak dan itu kaya kan semakin banyak data semakin bagus kan gitu. Nah, ketika punya banyak data lalu kita tidak bisa memilih dengan mata mata kita, maka software itu yang sangat membantu seperti itu ya. Mungkin kesalahan di dalam penulisan ini al-akhta syai'ah inda talabatil jami'ah fi fi maharati apa seperti itu kan juga bisa dengan menggunakan seperti ini. Akhirnya dari situ ya dari kesalahan itu mungkin teman-teman punya ide bagaimana untuk membuat sebuah al-hil ya solusi dengan dari proses itu misalkan solusinya harus seperti apa seperti itu ya mungkin penggunaan apa dan sebagainya dari proses sudah analisisnya dari menggunakan aplikasi tersebut kan gitu. Syukran mungkin ada نكتفي بهذا القدر ربما سنلتقي في الأسبوع القادم dan mungkin nanti akan saya share atau kita diskusi lewat grup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.